Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, tetap semangat ya. Kita akan membahas mengenai bagaimana menafsirkan diagram batang. Apa sih diagram itu? Diagram adalah gambar atau simbol yang memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Nah, kenapa harus memakai diagram? Karena dengan diagram itu tentunya satu, lebih mudah dipahami. Dia bisa dalam bentuk gambar, dia bisa dalam bentuk garis, lebih indah ya, tidak hanya dalam bentuk angka saja, tetapi dengan gambar, dengan simbol itu akan menjadi lebih indah. Kemudian yang paling banyak dipakai apa? Yang semuanya banyak dipakai, tapi yang paling sering dipakai itu adalah diagram batang. Apa sih diagram batang itu? Diagram batang adalah diagram yang merupakan sebuah diagram batang merupakan sebuah diagram yang berbentuk persegi panjang, yang berbentuk persegi panjang untuk menggambarkan atau menyajikan datanya. Misalnya di sini bagaimana cara kita membaca diagram batang. Misalnya begini. Sama seperti pada saat kita membaca tabel tadi, yang pertama kita lihat adalah judulnya. Apa yang ada di dalam di atas, keterangan yang paling atas. Misalnya banyaknya siswa SD negeri Sewon misalnya ya. Itu misalnya di tahun berapa. Nah, di sini keterangannya ada di sebelah kiri misalnya ya. Ada di sebelah kiri. Itu misalnya ini jumlah siswanya, misalnya jumlah siswanya 50, kemudian 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian di sini tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Banyaknya siswa kelas 1 SD Sewon selama 4 tahun, 2003 sampai 2007. Nah, di sini disebutkan misalnya di gambarnya itu tahun 2003 tuh di sini di gambarnya. Kemudian 2004 terus 2005, terus 2006, 2005 maaf ini di sini. Dua ribu enam,
2007. Nah, ketika kita mendapatkan gambar diagram batang seperti ini, maka kita pun dengan mudah bisa membaca. Kalau jumlah siswa kelas 1 SD Sewon, SD Negeri Sewon 1 itu tahun 2003 ada 70 siswa, tahun 2004 ada 75 siswa, 2005 80 siswa, 2006 85 siswa, 2007 100 siswa. Nah, ini ternyata ada dua, kita bisa membaca lebih cepat juga lebih indah ya. Apakah dengan ini bisa dianalisis? Bisa. Tahun berapakah yang paling banyak siswanya? Tahun 2007. Berapakah jumlah siswa tahun 2006 dan 2007? Berarti 185. Berapakah selisih siswa kelas 1 tahun 2007 dan 2003? Berarti 100 dikurangi 70, 30. Ini adalah cara menafsirkan data ya. Jadi cukup mudah ketika kita membuatnya dengan menggunakan diagram batang, dan tentu saja lebih menarik daripada kita membuat dalam bentuk tabel saja. Nah, misalnya di sini ini banyak sekali cara membuat diagram batang. Bacalah diagram nilai IPA berikut. Bisa dilihat di sini banyaknya siswa ada di bawah dan nilai ada di banyaknya siswa ada di samping dan nilai ada di bawah. Kita bisa lihat di sini yang mendapatkan nilai 5 ada 3 anak, yang mendapatkan nilai 6 7 anak, yang mendapatkan nilai 7 9 anak, yang mendapatkan nilai 8 7 anak, dan yang mendapatkan nilai 9 4 anak. Nah, bisa dilihat berapakah nilai yang paling banyak dicapai oleh siswa? Nilai 7. Berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? 4. Nilai berapakah yang paling rendah dimiliki siswa? Nilai 5. Nah, ini ya caranya. Kemudian bacalah diagram berat badan siswa berikut. Ada yang 25 kilo 8 anak, 27 kilo. Ini kalau kelas 1 25 kilo itu ya kurus ya. Lumayan juga, tapi tidak terlalu kurus kalau kelas 1. Tapi ada yang sudah mencapai 34 kilo, ini 6 anak. Nah, ketika kita diminta untuk menuliskan, jangan hanya dituliskan cara membaca data, karena kita sudah bisa menganalisis data, sehingga kalian bisa menuliskan di situ berat badan yang paling banyak, berat badan yang paling berat berapa anak, berat badan yang paling ringan, dan sebagainya. Bacalah diagram tinggi badan. Di sini sama dengan menggunakan diagram batang, itu memang lebih indah dan menakjubkan. Silahkan kalian buat sebelum kalian kerjakan, supaya kalian bisa lebih memahami. Kalau sudah, seperti biasa dikumpulkan untuk mengetahui apakah kita penyakit kutil kita itu sudah hilang apa belum. Tahu kutil? Kurang teliti. Hati-hati pada pengolahan data, yang paling dibutuhkan adalah ketelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.